Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kedua. Tadi kita sudah membahas tentang istilah public health nursing dengan community health nursing, lalu kenapa terjadi perubahan dalam istilah dari public health nursing menjadi community health nursing. Selanjutnya di sini kita akan membahas lebih dalam apa saja yang terdapat dalam community health nursing. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa community health nursing dan public health nursing itu yang berbeda adalah dari sasaran yang dibina. Nah, di mana community ini jumlah populasinya lebih sedikit dibandingkan dengan public health. Lalu kita akan belajar dalam community health nursing nanti di tingkat selanjutnya, yaitu terkait dengan community itu sendiri dari mulai pengertian, ruang lingkup, batasan, dan lain sebagainya. Lalu di dalam community health nursing pun ada pembahasan terkait kesehatan, yaitu adalah hal yang ingin dicapai dalam intervensi yang dilakukan dalam community health nursing. Juga akan dibahas terkait keperawatan, di mana ini adalah batang ilmu yang membedakan community health nursing atau ilmu kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh perawat dengan keilmuan yang lainnya. Nah, ketiga ini adalah inti dari perawatan kesehatan masyarakat atau yang kita pahami dengan community health nursing. Oke, kita lanjut. Di community health nursing kita akan mengenal istilah perkesmas. Perkesmas itu adalah keperawatan kesehatan masyarakat. Istilah ini pertama kali digaungkan atau diperkenalkan oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu bidang spesialisasi keperawatan yang di dalamnya merupakan gabungan beberapa ilmu, yaitu ilmu keperawatan sebagai tadi ya pembeda, lalu ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu sosial. Nah, 3 komponen dasar keilmuan inilah yang membentuk keilmuan community health nursing atau bahasa Indonesia adalah keperawatan kesehatan masyarakat. Nah, 3 keilmuan ini adalah komponen dasar yang membentuk ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat di bidang keperawatan. Di mana di ilmu keperawatan kita mengenal adanya tahap asuhan keperawatan dari mulai pengkajian sampai evaluasi, berarti mutlak dalam perawatan kesehatan masyarakat kita harus memahami bagaimana basic dari ilmu keperawatan, bagaimana falsafah-falsafah yang dimiliki oleh ilmu keperawatan, dan juga bagaimana tahapan-tahapan pemberian asuhan keperawatan. Lalu berikutnya adalah sehat atau kesehatan. Kita harus memahami bagaimana konsep sehat di masyarakat dan bagaimana caranya untuk mencapai kesehatan yang optimal di masyarakat. Kenapa? Karena tujuan dari ilmu community health nursing atau ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu keperawatan adalah menjadikan community ya, atau komunitas atau masyarakat itu menjadi sehat. Nah, di sini juga kita harus ya mempelajari terkait ilmu sosial, bagaimana ilmu bermasyarakat. Kenapa? Karena nantinya kita akan mengcombine atau kita akan mengintegrasikan ilmu keperawatan ini, ilmu pembangunnya kita ya dari terkait keperawatan dengan ilmu sosial, di mana sasaran kita adalah masyarakat. Nah, di masyarakat ini perlu suatu kemampuan dari perawat dalam mempelajari bagaimana tatanan sosial di masyarakat, bagaimana komponen-komponen dalam masyarakat yang harus dikaji sehingga masyarakat dapat berperan serta untuk mencapai tujuan sehat tadi, gitu ya. Jadi seorang perawat dalam melakukan
usaha kesehatan masyarakat juga harus mempelajari dan memahami terkait ilmu sosial kemasyarakatan ini gitu. Sehingga nantinya perawat tersebut dapat menentukan intervensi apa yang tepat dengan tipe-tipe masyarakat tertentu gitu ya. Jadi komponen dari 3 dasar ilmu inilah yang memperkaya atau yang membangun ilmu kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh seorang perawat. Oke, jadi itu ya intinya. Lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam Perkesmas. Nah, kalau di Indonesia ini kita memang perawatnya disebut perawat komunitas. Ada juga yang menyebut perawat kesehatan masyarakat. Dalam kebijakan, dalam undang-undang, dalam peraturan Menteri Kesehatan, perawat yang melakukan usaha kesehatan masyarakat ini usaha kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh perawat ini didefinisikan sebagai Perkesmas. Di mana Perkesmas ini sebenarnya tadi ya gabungan dari ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini ditujukannya kalau tadi di sejarah saya sudah sampaikan bahwa pada awalnya ilmu kesehatan masyarakat ini dimulai karena adanya ketidakmampuan masyarakat yang sakit untuk ke rumah sakit, sehingga perawat itu turun keluar gerbang rumah sakit ya ke masyarakat, dari rumah ke rumah untuk merawat mereka yang sakit. Nah, di Perkesmas ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat ya, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang sakit, tapi juga menyasar kepada keluarga, individu, kelompok yang sehat. Nah, maupun individu, keluarga, kelompok yang sakit. Jadi baik mereka yang sakit maupun mereka yang sehat ini adalah menjadi sasaran ilmu keperawatan komunitas atau perawat kesehatan masyarakat, gitu ya. Kenapa? Karena yang ya, baik, kita mulai lagi yang tadi bahwa Perkesmas ini yang menjadi sasaran adalah masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit. Di sini ada beberapa definisi dari Perkesmas ya, saya dibaca, dan ini falsafah atau pemikiran awal dari Perkesmas. Prinsip sebenarnya ya dari Perkesmas yaitu pelayanan Perkesmas ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi bukan hanya karena ini kan kesehatan masyarakat, berarti sasarannya harus besar gitu ya. Tapi di sini juga ada individu, keluarga pun menjadi sasaran dalam Perkesmas. Lalu Perkesmas ini merupakan suatu upaya kemanusiaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang sehat, gitu ya. Lalu Perkesmas ini harus terjangkau dan dapat diterima oleh semua. Nanti kita akan belajar tentang pelayanan primer, di mana pelayanan primer adalah pelayanan yang terdepan ya, yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, di mana Perkesmas ini adanya adalah di pelayanan atau di fasilitas kesehatan primer tersebut. Lalu upaya yang dilakukan dalam Perkesmas ini adalah upaya preventif dan promotif. Jadi yang utamanya adalah ini, preventif dan promotif. Tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Jadi sebenarnya yang utama adalah pencegahan dan promosi, gitu ya. Tapi apabila misalkan karena tadi sasarannya adalah yang sehat dan sakit, apabila masyarakat yang sakit itu sedang mendapatkan usaha kuratif maupun rehabilitatif, itu tidak kita abaikan, misalkan hanya preventif dan promotif saja yang kita berikan, gitu ya. Contohnya seperti ini, pada pasien yang memang sedang
sedang dalam proses pengobatan atau kuratif penyakit yang untuk penyakit-penyakit degeneratif, misalkan DM, hipertensi, seperti itu ya, itu kita tidak boleh mengabaikan pengobatannya, biarpun kita menjelaskan tentang preventif maupun promotif. Misalkan, iya Bu, misalkan seperti gini, kalian mengatakan pada pasien atau pada keluarga yang sedang dalam pengobatan DM, misalkan, bahwa obat-obatan yang dikonsumsi untuk DM itu tidak baik. Lebih baik adalah menggunakan herbal atau terapi-terapi non-farmakologis. Nah, itu yang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah usaha-usaha preventif dan promotif melalui misalkan terapi non-farmakologis tersebut mendukung usaha kuratif maupun rehabilitatif yang ada di masyarakat. Pelayanan yang diberikan berlangsung secara berkesinambungan. Jadi bukan hanya pada saat itu saja diberikan, tapi kita juga harus melihat bagaimana efektivitas dari pelayanan kesehatan masyarakat. Karena upaya intervensi dalam Perkesmas ini itu tidak seperti kuratif maupun rehabilitatif yang setelah minum obat mungkin menjadi sembuh gitu ya. Tapi upaya preventif dan promotif ini harus terus-menerus diberikan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya 1-2 kali, tapi terus digaungkan sehingga masyarakat menjadi terbiasa untuk hidup, memiliki pola hidup yang sehat, sesuai dengan apa yang dipromosikan untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan. Baik, kita lanjutkan. Tadi adalah falsafah atau prinsip pokok yang harus dilakukan dalam pelayanan Perkesmas. Selanjutnya adalah masih di falsafah, yaitu Perkesmas adalah penyedia layanan, ya, dan klien itu sebagai konsumennya atau sasarannya. Lalu pengembangan tenaga perawat Kesmas atau perawat komunitas itu direncanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus ya. Seperti halnya tadi bahwa pelayanannya pun harus dilakukan secara terus-menerus ya. Berarti harus ada tenaga perawat komunitas atau tenaga Perkesmas yang terus dikembangkan karena usaha-usaha promotif itu dinamis sifatnya, sesuai dengan bagaimana masyarakat, bagaimana karakteristik dari masyarakat. Jadi mungkin usaha-usaha yang dilakukan 10-20 tahun yang lalu itu untuk saat ini itu tidak relevan lagi dipakai untuk usaha promotif maupun preventif seperti itu. Jadi tenaga kesehatan masyarakat, tenaga perawat komunitas atau perawat Kesmas juga harus melakukan pengembangan secara berkesinambungan dan terus-menerus mengikuti perkembangan iptek dan perkembangan atau dinamika dari masyarakat. Gitu. Makanya kenapa tadi perlu kita mempelajari ilmu sosial, ya, ilmu kemasyarakatan dalam melakukan keperawatan kesehatan masyarakat ini. Lalu individu dalam suatu masyarakat ikut bertanggung jawab atas kesehatannya. Nah, jadi di sini ada istilah community as partner, ya, di mana kita sebagai perawat komunitas, community as partner atau komunitas sebagai partner kita adalah menjadi salah satu strategi dalam kita mencapai tujuan perawat kesehatan masyarakat itu tadi. Kenapa kita harus menjadikan komunitas ini sebagai partner? Karena kalau kita lihat jumlah populasi dalam suatu masyarakat itu kan pastinya
sangat besar, di mana tenaga kesehatan atau tenaga perawat komunitas dalam suatu wilayah biasanya terbatas. Hal ini yang menjadikan seorang perawat komunitas harus berpikir kreatif, harus dapat tadi yang saya jelaskan, harus dapat mengerti bagaimana dinamika perubahan-perubahan yang terjadi dengan masyarakat sehingga perawat tersebut dapat mengikuti dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik sehingga masyarakat itu sadar akan tanggung jawabnya akan kesehatan seperti itu ya. Dan ketika masyarakat sudah sadar bahwa kesehatan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri, saat itulah komunitas atau masyarakat dapat dijadikan partner oleh perawat dalam upaya-upaya baik preventif maupun promotif. Karena apabila tidak ada partisipasi aktif melalui kesadaran dari masyarakat, akan berat tugas orang perawat komunitas ini dalam mencapai tujuan masyarakat yang sehat. Jadi selain tujuan kita adalah masyarakat sehat, ya, tujuan kita juga adalah masyarakat dapat mandiri, ya. Jadi dapat sehat secara mandiri, sehingga dapat dijadikan partner dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ya, nanti kita akan lebih dalam membahas terkait community as partner ini dalam keperawatan komunitas ya di tingkat selanjutnya. Kita lanjut ke Perkesmas. Ini ada tujuan Perkesmas. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ya. Oke. Di slide-slide sebelumnya, saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa tujuan dari upaya perawat dalam melakukan kesehatan masyarakat adalah menjadikan masyarakat itu sehat, masyarakat itu mandiri. Nah, di sini lebih difokuskan tujuan dari Perkesmas adalah dapat secara umum itu dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat tadi ya secara mandiri sehingga derajat kesehatan yang optimal tercapai supaya dapat menjalankan fungsi kehidupan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Kalau kita tarik kembali ke definisi sehat, sehat itu adalah sehat baik secara fisik, mental, psikologi maupun sosial. Dimana kalau kita lihat dari tujuan Perkesmas ini berarti semua aspek atau semua komponen sehat yang harus dimiliki oleh seseorang itu harus terjaga, harus sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas atau dapat menjalankan fungsi kehidupannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Lalu tujuan khususnya adalah untuk mencapai tujuan umum itu dalam seorang perawat Perkesmas untuk mencapai tujuan umum dari Perkesmas ini ada beberapa tujuan khusus yang bisa yang bisa dicapai untuk nantinya mencapai tujuan umum dari Perkesmas ini. Yang pertama harus dapat mengidentifikasi masalah kesehatan juga keperawatan yang terjadi saat itu. Nah, ini sebenarnya tujuan khusus ini sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan dari asuhan keperawatan komunitas, di mana mengidentifikasi masalah kesehatan keperawatan adalah masuk ke dalam tahap pengkajian ya. Jadi kita harus dapat mengkaji masalah kesehatan di masyarakat. Lalu setelah kita kaji, kita dapat datanya, dianalisa, selanjutnya adalah menetapkan masalah keperawatan atau
diagnosa keperawatan, ya. Lalu kita tentukan prioritas masalah. Dalam perawat kesehatan komunitas ini menentukan prioritas masalah ada perhitungannya, ya, ada perhitungannya tersendiri, ada rumusnya yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya di perawatan komunitas. Lalu setelah masalah atau diagnosanya disimpulkan atau ditetapkan, tahap berikutnya adalah harus dapat merumuskan atau menentukan apa sih intervensinya, ya, atau di sini istilahnya adalah merumuskan berbagai alternatif atau pemecahan masalah, ya, di mana alternatif pemecahan masalah ini merupakan intervensi yang dapat dilakukan oleh perawat. Lalu intervensi yang dilakukan itu harus dapat menanggulangi masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Jadi terfokus pada masalah atau diagnosa, ya, lalu dalam asuhan keperawatan. Lalu setelah diberikan intervensi, setelah diberikan alternatif pemecahan masalah, lalu dilakukan evaluasi atau penilaian hasil kegiatan tersebut. Ya, di sini adalah satu atau tahap akhir dari tahapan asuhan keperawatan komunitas. Lalu asuhan keperawatan komunitas itu sendiri selain tadi di tujuan umum, tapi juga harus tercapai bahwa alternatif pemecahan masalah atau intervensi yang dilakukan itu harus dapat mendorong atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pelayanan, ya. Jadi masyarakat yang tadi community as partner, masyarakat itu sebagai partner, jadi masyarakat juga berpartisipasi dalam pelayanan yang minimal. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di keperawatan komunitas apa saja sih partisipasi masyarakat dalam pelayanan ini, gitu ya. Lalu meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri, ya, atau masyarakat dapat melakukan self-care. Lalu menanamkan perilaku sehat melalui upaya pendidikan kesehatan. Seperti yang tadi ya saya jelaskan bahwa upaya penyuluhan atau pendidikan kesehatan ini harus dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan sehingga itu menjadi suatu norma ya yang positif di masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tersebut. Lalu tertanganinya kelompok-kelompok risiko tinggi yang rawan terhadap masalah kesehatan. Oke, lebih lanjut juga nanti kita akan belajar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ya, nanti ada kelompok risiko tinggi, kelompok berisiko, ya, dan lain sebagainya. Nah, di mana kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah kesehatan ini dapat tertangani harapannya. Oke, ini adalah tingkat pencegahan menurut Level and Clark. Kenapa kita harus tahu 5 level of prevention ini? Karena fokus intervensi dalam perawatan komunitas atau perawatan kesehatan masyarakat adalah preventif dan promotif, jelas ya. Nah, promotif, apa saja yang dilakukan? Jelas upaya-upaya yang dilakukan untuk mempromosikan kesehatan, apakah itu berupa pendidikan kesehatan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya preventif atau pencegahan yang dilakukan itu terdiri dari beberapa level pencegahan, ya. Kalau nanti sebenarnya sih yang kita pakai dalam perawatan komunitas nanti ada 3 level prevention. Cuman dalam ilmu kesehatan masyarakat mengenal ada 5 level prevensi, ya, di mana promosi kesehatan itu menjadi level pertama dalam pencegahan. Jadi
selanjutnya adalah specific protection, proteksi yang spesifik, early diagnosis and prompt treatment, lalu disability limitation dan rehabilitation. Ya, jadi yang pertama adalah health promotion, promosi kesehatan. Yang membedakan adalah sasarannya, ya. Yang menjadi sasaran dalam level pertama dari pencegahan ini adalah seluruh populasi. Ya. Ketika kita masuk ke dalam specific protection, ya, level kedua itu tidak semua populasi mungkin diberikan pencegahan level specific protection ini. Ini kita harus dapat menentukan kelompok-kelompok yang tadi ya risiko tinggi, ini yang kita berikan level pencegahan tahap kedua. Lalu selanjutnya dilakukan early diagnosis atau deteksi dini dan treatment yang sesuai. Ya, di mana deteksi dini dan treatment yang tepat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit yang lebih luas. Jadi kalau tadi specific protection mencegah untuk terjadinya penyakit, early diagnosis adalah untuk mencegah menyebarnya atau meluasnya suatu penyakit di masyarakat. Oke. Lalu level berikutnya adalah ketika masalah tersebut sudah ada di masyarakat atau sudah ada di kelompok, di keluarga, kita lakukan disability limitation. Jadi kita lakukan pengurangan ketidakmampuan, gitu ya, dengan intervensi keperawatan. Lalu berikutnya adalah tahap rehabilitasi, ya, di mana di tahap rehabilitasi ini adalah masuk juga ke dalamnya pencegahan kekambuhan. Jadi kalau ketika sudah sembuh, bagaimana cara mencegah kekambuhan, atau untuk masalah-masalah penyakit, masalah-masalah kesehatan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, dilakukan rehabilitasi untuk mencegah terjadinya komplikasi. Slide selanjutnya di sini adalah upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di masyarakat. Kalau tadi dijelaskan bahwa selain promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif, di sini juga ada upaya resosialitatif, di mana beberapa sebentar ya. Ya, dilanjut ya, di mana upaya resosialitatif ini mungkin baru kita dengar ya, di mana upaya resosialitatif ini adalah upaya untuk mengembalikan kemampuan seseorang atau kemampuan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, gitu ya. Jadi agar bagaimana seseorang yang mungkin tadinya memiliki masalah kesehatan itu dapat kembali beraktivitas, dapat kembali hidup di tengah masyarakat, bersosialisasi, sehingga dapat menjalankan fungsinya fungsi kehidupannya secara optimal. Baik, sampai sini sudah selesai untuk materi di minggu kedua. Silahkan untuk mengisi pemicu di minggu kedua dan berdiskusi dengan kelompoknya terkait pemicu yang diberikan. Apabila ada pertanyaan, bisa juga disampaikan dalam forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.